Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam praktikum mineralogi dan petrografi. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan praktikum mineralogi dan petrografi secara virtual atau online. Kami berharap dalam melaksanakan praktikum mineralogi dan petrografi secara virtual atau online ini tidak mengurangi semangat teman-teman semua. Untuk acara mineralogi kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisik dan sifat kimia. Nah, sifat fisik yang pertama itu adalah sifat kohesi, yang mana itu yang pertama ada belahan atau cleavage, yang kedua pecahan atau fracture, terus yang ketiga kekerasan atau hardness, dan yang keempat itu ada sifat dalam atau tenacity. Nah, yang berikutnya itu ada sifat fisik, reaksi terhadap cahaya atau optis. Nah, yang pertama itu ada color atau warna. Nah, yang kedua itu ada streak atau goresan. Nah, yang ketiga itu ada luster atau kilap, dan yang keempat itu ada transparansi. Oke, untuk yang pertama kita akan mengidentifikasi belahan, yaitu sebetulnya dengan cara memberi tekanan kepada mineral, yaitu biasanya kita bisa dengan alat pisau baja kayak gitu. Nah, ini contohnya untuk yang pertama itu ada mineral kuarsa, yaitu ini termasuk jenis belahan good atau baik, yang mana dapat dibelah secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, ini ada kan dua arah belahan yang berbeda, belahan dari sini maupun dari sini. Nah, untuk yang berikutnya itu ada mangan. Mangan ini termasuk belahan yang imperfect atau tidak sempurna. Nah, ini dapat dilihat kan tidak terlihat arah belahannya sama sekali gitu. Nah, yang berikutnya itu ada kuarsa onik, yaitu ini jenis belahan indistinct atau tidak jelas. Ya, tidak jelasnya kenapa? Karena ini dapat terbelah secara diagonal, itu membentuk seperti segitiga gitu. Dari arah sini bisa, dari arah sini bisa, dari arah sini bisa, dan dari arah sini. Identifikasi yang kedua yaitu kita mengidentifikasi mengenai pecahan atau fracture. Nah, untuk identifikasi ini kan pecahan, berarti kan kita harus memberi tekanan, yaitu bisa berupa kita membanting maupun dengan memukul. Nah, untuk pecahan ini kita identifikasinya adalah bentuk dari pecahan itu sendiri. Contohnya ini dari kuarsa onik itu bentuk pecahnya adalah konvoidal atau seperti kulit atau cangkang kerang gitu. Nah, identifikasinya gimana? Yaitu membentuk seperti melengkung-melengkung seperti kulit kerang yang berlapis-lapis gitu. Nah, untuk yang berikutnya itu ada mangan, yaitu mangan itu masuk pecahan peti, yaitu seperti bongkahan yang mana seperti gumpalan tanah yang padu kayak gitu atau yang padat. Nah, untuk berikutnya itu ada pecahan yang masuk ke uneven. Nah, ini contohnya adalah kuarsa, dari mineral kuarsa gitu. Jadi untuk kuarsa uneven sendiri itu pecahan terlihat belahannya. Jadi ini terpecah kemudian arah belahannya itu terlihat. Identifikasi yang ketiga kita adalah mengidentifikasi mengenai kekerasan atau hardness. Nah, kekerasan sendiri kan adalah daya tahan mineral terhadap remasan atau daya tahan permukaan terhadap goresan. Nah, dalam skalanya itu menggunakan skala Mohs, yaitu 1 sampai 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk skala Mohs sendiri kan harusnya ada berupa alat paku pemukul, yaitu yang ujungnya terbuat dari mineral yang memiliki kekerasan sesuai dengan skala Mohs. Tapi untuk praktikum kali ini kita menggunakan kekerasan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang diskalakan sesuai dengan skala Mohs. Untuk yang pertama itu ada ujung pensil, yaitu skalanya itu 1, dan kemudian kuku jari itu skalanya itu 2,5, dan peniti itu kekerasannya 3, dan paku besi itu 4,5, terus pisau baja itu 5 sampai 5,5, terus kikir baja itu 6,5, dan gerinda itu 8 sampai 9. Nah, untuk yang
ke 10 itu berupa intan, yaitu tidak di atas 10 itu sudah tidak ada kayak gitu, yaitu mineral paling keras saat ini yang ditemui adalah intan atau diamond. Nah, langsung saja ke cara identifikasinya. Itu yang pertama itu kita harus melakukan identifikasi dari kekerasan yang paling terkecil terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu identifikasi menggunakan pensil. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada gipsum, yaitu kita tinggal menggoreskan dengan ujung pensil apakah terdapat bekas goresan. Nah, ternyata pada saat kita menggoreskan ujung pensil itu tidak terdapat bekas goresan. Terus yang berikutnya kita menggunakan skala kekerasan yang 2,5, yaitu kuku jari. Kita menggunakan kuku jari apakah terdapat bekas goresan atau tidak. Ternyata pada saat menggunakan kuku jari terdapat bekas goresan, maka skalanya masuk skala 2,5. Untuk berikutnya itu ada belerang. Nah, belerang itu juga sama, yaitu yang pertama kita mengidentifikasi menggunakan ujung pensil. Kita goreskan terlebih dahulu apakah ada bekas goresan. Oh, ternyata tidak ada. Dan kemudian kita menggunakan kuku jari. Kuku jari kita goreskan, ternyata juga tidak ada. Dan kemudian yang berikutnya kita pakai peniti. Ternyata juga tidak ada. Nah, berikutnya kita menggunakan paku besi kita goreskan. Nah, saat kita menggoreskan paku besi ternyata terdapat bekas goresan. Nah, berarti mineral ini masuk kekerasan 4,5, yaitu seperti itu. Kemudian berikutnya ada mangan. Mangan juga sama, kita identifikasi terlebih dahulu menggoreskan dengan ujung pensil. Tidak terdapat bekas goresan. Kita berikutnya menggunakan kuku jari, juga tidak terdapat bekas goresan. Terus kemudian kita menggunakan peniti apakah ada bekas goresan. Dengan peniti juga tidak ada bekas goresan. Dan kemudian menggunakan paku besi apakah ada goresan. Untuk paku besi juga tidak ada. Dan kemudian kita menggunakan pisau baja. Nah, untuk pisau baja ternyata terdapat bekas goresan. Nah, untuk berarti kekerasan pada mineral mangan ini kekerasannya sebesar 5 sampai 5,5. Identifikasi yang keempat itu adalah sifat dalam atau tenacity. Nah, sifat dalam itu kan daya tahan mineral terhadap pemecahan, penghancuran, pembengkokan maupun pemotongan. Nah, dalam contoh kali ini kita keterbatasan mineral, maka dari itu untuk sifat dalam ini teman-teman bisa mengira-ngira mineral itu mempunyai sifat dalam yang seperti apa dilihat dari gambarnya aja, cukup mengira-ngira aja gitu. Jadi kan dalam sifat dalam itu ada brittle, yaitu mudah hancur bila dipukul. Terus sektil, dapat dipotong dengan pisau dengan mudah tapi dalam keadaan kondisi dingin. Terus malleable, itu dipukul tidak hancur tapi menjadi lempeng-lempeng tipis. Terus ductile, dapat ditarik dan diulur seperti kawat dan tidak kembali ke bentuk semula. Terus fleksibel, dapat dilengkungkan dengan bebas, dapat dikembalikan ke semula dengan sedikit simpangan. Terus berikutnya itu ada elastik, meregang bila ditarik dan dapat kembali seperti semula. Berikutnya kita akan mengidentifikasi color atau warna, yaitu kita sudah masuk ke optis. Nah, warna sendiri kan adalah pemantulan cahaya oleh permukaan mineral. Nah, dalam menentukan warna ini ada dua, yaitu ideokromatik dan alokromatik. Nah, untuk ideokromatik sendiri itu warna asli mineral bersifat tetap dan spesifik. Terus yang kemudian yang kalau alokromatik itu warna campuran akibat pengotoran dapat berubah-ubah. Nah, contohnya kalau ideokromatik ini adalah mineral belerang. Ini kan warnanya kuning. Warnanya kuning, jadi warna spesifik, tidak berubah-ubah walaupun terkena cahaya. Contohnya seperti ini. Gitu. Nah, dalam pengidentifikasian kita harus memberikan cahaya. Ini kan warnanya tetap kuning. Nah, untuk yang berikutnya itu ada kuarsa onik. Kuarsa onik ini
bila kita beri cahaya itu akan memiliki beberapa warna. Yang pertama itu ada warna hijau dan warna coklat ke merah-merahan, seperti itu. Jadi ini masuk ke alokromatik. Nah, nanti dalam pengisian tabel teman-teman silahkan beri penjelasannya, warnanya itu warna seperti apa, itu warna yang spesifik. Nah, terus yang berikutnya itu ada mangan. Mangan itu ini ada zat pengotornya yaitu berupa tanah, itu akan menjadi warna abu-abu, dan kemudian jika tidak ada tanahnya akan berubah menjadi warna hitam. Jadi ini masuk jenis alokromatik. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi strik atau goresan. Nah, goresan adalah warna mineral dalam bentuk bubuk sebagai warna khas tiap mineralnya. Nah, untuk identifikasinya itu harusnya kita menggunakan porselin yang berwarna hitam dan berwarna putih. Jadi identifikasinya seperti ini. Contohnya ini adalah mangan kita goreskan ke porselin. Nah, kita goreskan seperti itu. Nah, warna bubuk-bubuk yang tertinggal itu terlihat warna seperti apa. Nah, pada contoh mangan ini bubuk-bubuk yang tertinggal adalah warnanya hitam. Nah, dan kemudian untuk gipsum ini itu kita goreskan pada porselin. Ini harusnya kita goreskan pada warna hitam untuk dapat melihat ini butirannya berwarna tetap transparan atau berwarna putih. Biasanya kalau mineral yang transparan itu biasanya warna striknya atau goresnya itu adalah warna putih. Nah, untuk berikutnya itu kita ada belerang. Belerang itu kita goreskan juga. Itu warna putihnya seperti apa? Biasanya belerang itu warna goresnya itu tetap sama seperti warna mineralnya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi mengenai kilap atau laster. Nah, kilap sendiri kan kilau cahaya yang terlihat ketika cahaya dipantulkan dari permukaan mineral. Nah, identifikasinya itu bagaimana? Itu yang pertama, kita memberikan cahaya pada mineral. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan contoh mineral belerang. Nah, kita berikan cahaya. Dalam hal ini kan kita bisa melihat ini kan seperti kilapnya itu seperti metal atau besi, kayak gitu. Jadi ini masuk metallic luster, kayak gitu. Nah, yang berikutnya itu ada gipsum. Nah, gipsum sendiri itu kan jika diberi cahaya itu akan tembus. Nah, berarti ini kan berarti masuk non metallic luster kayak gitu. Nah, berikutnya itu ada kuarsa. Nah, kuarsa ini kita beri cahaya itu akan seperti memantulkan seperti besi atau tidak gitu. Nah, berikutnya itu ada kuarsa onik. Nah, kuarsa onik ini kita beri cahaya itu gimana? Itu akan tembus, tetapi dia masuknya translucent, berarti dia masuk non metallic luster. Kayak gitu. Jadi bedanya untuk metallic cluster dan non metallic cluster itu, kalau untuk metallic cluster itu tidak akan tembus cahaya, tapi untuk non metallic cluster itu biasanya tembus. Berikutnya kita mengidentifikasi transparansi. Nah, transparansi adalah mengidentifikasi untuk melihat ketransparan mineral tersebut. Nah, jenis transparansi itu kan ada 3. Yang pertama itu ada transparan, translucent, dan opak. Nah, untuk transparan itu dapat terlihat benda di bawahnya. Contohnya seperti ini. Nah, dalam mineral ini kan kita dapat melihat jari saya itu dapat menembus dari mineral ini. Kalau dalam kamera mungkin itu kurang jelas ya, tapi kalau secara langsung ini sangat jelas. Nah, untuk berikutnya itu ada opak. Nah, kalau opak itu seperti ini. Jadi jari saya yang di belakang mineral ini itu tidak terlihat dengan jelas, bahkan tidak terlihat sama sekali dari atas. Nah, ini jenis contoh mineralnya adalah kuarsa onik. Nah, kalau untuk translucent sendiri adalah benda seperti kayak transparan, tapi kalau dilihat dari atasnya itu tidak akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya adalah perhitungan mineral. Perhitungan mineral merupakan pembelajaran dari salah satu pembagian dari mineral. Tadi kan kita udah belajar tentang mineral fisik ya, yaitu mengetahui tentang bagaimana karakteristik fisik dari suatu mineral. Nah, setiap mineral itu memiliki kandungan senyawa di dalamnya.
kita bisa mengetahui berat dari senyawa tersebut dan presentasi senyawa dari mineral tersebut. Terdapat dua rumus, yaitu yang pertama adalah berat massa dan presentasi senyawa kimia, di mana berat massa ini untuk mengetahui berapa berat senyawa yang terdapat pada suatu mineral. Terus yang kedua adalah persentase senyawa kimia, di mana persentase ini untuk mengetahui seberapa besar persentase yang terdapat di dalam suatu mineral. Contoh yaitu mineral Pb02. Cara menghitungnya adalah kita pertama harus mencari berat massa. Berat massa itu didapat dari jumlah mol dikali dengan massa atom. Di mana di sini Pb merupakan dua senyawa, yaitu senyawa Pb dan senyawa O. Dan masuk ke perhitungan berat massa. Berat massa Pb sama dengan 207,19. Dari mana 207,19 didapat? 207,19 didapat dari jumlah mol. Jumlah mol ini dapat dilihat di tabel saintifik. Nah, kemudian dikali dengan 1. Mengapa dia dikalikan dengan 1? Karena massa atom pada senyawa Pb02 hanya 1. Nah, kemudian 207,19 dikali 1 sama dengan 207,19 gram. Yang selanjutnya adalah senyawa O. Perhitungan senyawa O adalah 15,99 dikali 2. Nilai 15,99 didapat dari jumlah mol yang terdapat di senyawa oksigen atau O. Dikalikan 2 karena massa atom pada senyawa Pb02 itu adalah 2. Jadi nanti kalau misalkan yang Pb-nya ini misal ada 3, berarti dia massa atomnya ada 3 gitu. Kalau ini 2 karena dia senyawanya ada 2 gitu. Terus kemudian 15,99 dikali 2 menghasilkan 31,98 gram. Ketika semua berat massa pada senyawa telah diketahui, akhirnya dijumlahkan menghasilkan 239,17 gram. Yang kedua adalah menghitung persentase, di mana rumus menghitung persentase senyawa kimia adalah mol keseluruhan unsur per jumlah mol senyawa dikali 100%, di mana 207,19 ini merupakan mol keseluruhan unsur yang didapat dari berat massa. Berat massa si Pb ini kan 207,19. Nanti kita taruh sebelah sini. Per jumlah mol senyawa. Manakah yang disebut dengan jumlah mol senyawa? Jumlah mol senyawa merupakan hasil dari penjumlahan semua berat massa yang tadi kita hitung pada awal. Nah, ini. Per 239,17 dikali 100% menghasilkan berapa? Unsur O. Unsur O merupakan oksigen. Tadi kan kita udah menghitung ya, berapa berat massa O jika dia memiliki massa atom 2. Berat massa O adalah 31,98. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Mol keseluruhan unsur yaitu 31,98 per jumlah mol senyawa. Ini jumlah semuanya, yaitu 239,17 dikali dengan 100%. 100% ini merupakan ketetapan rumus. Nah, yang menghasilkan 13,37. Setelah diketahui presentase masing-masing unsur, yang terakhir adalah menjumlahkan semua presentasi yang telah kita hitung. 86,62 ditambah 13,37 menghasilkan 99,99%. Nah, sekarang kita masuk ke senyawa yang kedua, yaitu Mn3Al2SiO43. Ini kira-kira ada berapa unsur? Ini tuh ada 4 unsur, yaitu unsur Mn, unsur Al, unsur Si, dan unsur O. Nah, jumlah dari unsur Mn adalah 3. Jumlah dari unsur Al adalah 2 dan jumlah unsur Si adalah berapa? Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan ada unsur yang dipisahkan oleh tanda kurung, itu maka unsurnya dikalikan dengan angka di luar tanda kurung. Si ini kan 1 unsurnya dikalikan dengan 3, maka didapat bahwa jumlah mol pada unsur Si itu ada 3. Dan begitu pula pada unsur O. Unsur O ini yang di dalam kurung ada 4 dikalikan dengan yang di luar kurung. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Yaitu yang pertama, Mn 3. Besar dari massa atom Mn itu adalah 54,93. Sama halnya kayak tadi yang waktu perhitungan pertama. 3 dikali 54 menghasilkan 164,79 gram. Yang kedua adalah Al. Al ini jumlah molnya itu 2. Berarti 2 dikali dengan
26,98 karena massa atom dari Al ini adalah 26,98. Jangan lupa kita dapat melihat massa atom pada tabel saintifik. Nanti aku bakal tunjukin letaknya di sebelah mana. Oke, lanjut ke unsur yang ketiga yaitu Si. Si berjumlah 3. Berarti 3 dikalikan dengan 28,08 menghasilkan 84,24 gram. Dan yang terakhir adalah O. O ini memiliki jumlah mol 12. Kenapa 12? Karena jumlah yang berada di dalam kurung dikalikan dengan yang di luar kurung. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 12 dikali dengan 15,99 menghasilkan 191,88 gram. Ketika semua unsur telah kita hitung masanya, kita jumlahkan dan menghasilkan 494,87 gram. Selesai kita menghitung berat massa, selanjutnya kita akan menghitung persentase senyawa. Sama halnya kayak yang di perhitungan sebelumnya, kita menghitung senyawa itu per unsur. Yang pertama unsur Mn. Unsur Mn ini tadi kan jumlahnya 164,79 gram per jumlah semuanya ya, jangan lupa jumlah semuanya dikali dengan 100% menghasilkan 33,29%. Yang kedua, senyawa Al. Senyawa Al ini dia berat massanya adalah 53,96 gram per jumlah semuanya. Jumlah berat massa pada unsur MnAl ini dikali dengan 100% menghasilkan 10,90%. Dan unsur yang ketiga yaitu unsur Si. Unsur Si ini memiliki berat massa yaitu 84,24 per jumlah semua berat massa 494,87 dikali dengan 100% sama dengan 17,02%. Dan yang terakhir adalah unsur O atau oksigen yang memiliki berat massa 191,88 per jumlah semua berat massa yaitu 494,87 menghasilkan persentase 38,77%. Setelah semua persentase per unsur didapatkan, maka yang terakhir adalah menjumlahkan semua persentase. Hasil dari semua persentase ini adalah 99,98%. Besarnya persentase tidak boleh melebihi 100% atau kurang dari 99%. Nah, teman-teman, ini dia yang disebut dengan tabel saintifik. Nah, di dalam tabel saintifik ini terdapat semua unsur kimia yang akan kalian hitung berat massa serta persentasenya. Ketika tadi yang dibutuhkan adalah massa atom setiap unsur, maka kalian dapat melihat unsur atomnya di sini. Ini ya, ketika saya tanya Re berapakah besar massa atomnya, maka besar Re adalah 186,2. Ketika saya tanya berapa besar massa atom W, yaitu atau wolfram adalah sebesar 183,948. Kalian cukup mengambil 2 angka di belakang koma untuk dimasukkan ke perhitungan berat massa atom. Demikian penjelasan acara 1 terkait identifikasi mineral secara fisik dan kimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.